Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai khotbah, saya akan mengingatkan kembali tentang cek saja, ya. Bapa yang bukan Allah, Bapa yang tidak pernah disembah sebagai Allah sejak zaman purbakala sampai kapanpun oleh gereja-gereja di luar sana justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sejak zaman purbakala sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya justru direndahkan, dihina-dinakan, hanya dijadikan putra, hanya dijadikan anak, ditolak sebagai Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Enak kok sekarang tinggal membacakan tulisannya Ustaat 717. Begini judulnya, ini dia Elia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, gara-gara ada seorang pendeta yang mengaku sebagai Elia yang akan datang, ya, banyak orang disesatkan. Pendeta ini ngaku nabi, ngaku Elia yang akan datang. Pendetanya rambutnya keribu, tulang belulang manulang, ya. Kemudian dia berlindung di balik nabi yang sudah almarhum, nabi yang sudah membusuk di alam maut, yaitu William Marion Branham WMB. Banyak orang disesatkan seperti ini, termasuk tokoh imajiner Alek dan Yakub, ya, termasuk yang lain juga, ya. Ada nabi tulang belulang manulang yang mengaku sebagai Elia. Pengajarannya super sesat. Salah satunya Hawa disetubui dengan ular. Bisa meruntuhkan iman banyak orang, termasuk tokoh imajiner si Alek dan si Yakub, sehingga mereka menyembah nabi tulang belulang manulang itu sebagai nabi yang berlindung di balik nabi yang sudah membusuk di alam maut, yaitu Nabi William Marion Branham WMB. Semua ini bisa terjadi karena tidak adanya penjelasan yang alkitabiah. Siapa itu Elia yang akan datang? Nah, saya ulang, semua ini bisa terjadi karena tidak ada penjelasan yang alkitabiah. Siapa itu Elia yang akan datang? Lalu multitafsir. Sudah banyak yang mengklaim, ya, aku ini Elia loh yang akan datang. Itu ujung-ujungnya penyesatan. Jangan dengarkan penjelasan pendeta-pendeta Tritunggal Maha Sesat di luar sana, ya, yang mereka menafsir-nafsir tentang Elia yang akan datang. Mari back to the Bible, kembali ke Alkitab. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, perhatikan, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat bapa-bapa berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Masalahnya adalah di mana fokus kita ketika membaca ayat ini? Di mana fokus kita? Tritunggal di luar sana, pendeta-pendeta mau ngaco bin ngawur, ya. Mestinya fokus kita adalah Elia akan datang menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Itu fokusnya, ya toh. Jangan kok Elia itu siapa? Elia itu Yesus apa Elia itu siapa? Atau Yohanes? Itu pendeta-pendeta di luar sana itu, ya. Fokusnya itu siapa Elia, gitu.
fokusnya mestinya adalah kapan Elia itu akan datang, yaitu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Lalu mari kita cari tahu di Alkitab dong, kapan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ada jawabannya nggak Pak di Alkitab? Ada. Yudas 1 ayat 6, Wahyu 6 ayat 14, Wahyu 16 ayat 14. Peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini bicara tentang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Mari kita gabungkan dengan ayat-ayat lain, yaitu Zakaria 4 ayat 14. Kedua nabi itu adalah dua orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Mari kita gabungkan juga dengan ayat yang lain, yaitu Wahyu 11 ayat 6. Ya, mereka itu punya kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Itu kan Elia. Punya kuasa merubah air jadi darah. Itu kan Musa. Ya, Nabi Elia dan Nabi Musa akan lahir sekitar permulaan Armagedon, kurang lebih 10 tahun menjelang Armagedon. Nanti tak jelasin kenapa 10 tahun. Lalu ketika perang Armagedon selesai, Musa dan Elia berumur sekitar 45 tahun. Jadi Musa dan Elia akan lahir setelah rapture, pengangkatan orang percaya akan lahir. Ya, setelah rapture akan lahir menjelang Harmagedon, 10 tahun pertama Harmagedon ya. Lalu Musa dan Elia bernubuat 1260 hari atau 3,5 tahun. Tentang apa? Tentang mendirikan bait Allah ketiga dan menyerukan supaya hati bapak-bapak kembali ke anaknya, demikian pula hati anak-anak kembali ke bapak-bapaknya. Musa dan Elia dibunuh, tapi 3,5 hari kemudian hidup lagi diangkat Allah. Wahyu 11 ayat 8 sampai 11. Lalu terjadilah kerajaan 1000 tahun yang penuh damai. Jadi benar, Musa dan Elia memang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan sebaliknya, yaitu hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, dalam rangka mempersiapkan kerajaan 1000 tahun, di samping memberitakan tentang pembangunan bait Allah ketiga. Kalau ada yang mengklaim pendeta rambut bundet, pendeta tulang belulang manulang, mengaku bahwa dia sebagai Nabi Elia, bilang aja sama dia, suruh membusuk saja di alam maut bersama mentornya Nabi WMB bersama pengikut-pengikutnya Alek, Yakub dan lain-lain. Itu kan nama imajiner ya. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran Alkitab. Nah, yang bahas gini pernah ada nggak? Nggak pernah ada. Jawaban dari pendeta HTD dan Pak Ustadz 717 pasti beda. Pasti paling beda, sebab kami pakai Alkitab. Saya mau jelaskan kenapa 10 tahun ya. Coba dibaca saja Kejadian pasal 6 tentang Nuh mau membuat bahtera, membuat kapal. Sebelum Nuh membuat kapal, Nuh ini dari belum punya anak loh. Dari belum punya anak sampai punya anak 3, Allah berfirman pendahuluan dulu, ngasih tahu dulu. Jadi sebuah peristiwa besar itu akan ada pendahuluan. Allah akan milih nabinya pendahuluan dulu, yaitu bersuara dulu bahwa nanti akan terjadi air bah loh. Selama 3 kali 10 tahun. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ada pengajaran kami bahwa ketika Nuh itu punya anak 3, umurnya berapa? 500 tahun. Ya. 500 tahun. Maka Allah mulai berfirman ngasih tahu kepada Nuh itu mulai umur 480. 480 berfirman sekali, punya anak Sem. 490 berfirman lagi, punya anak Ham. 500 berfirman lagi, punya anak
Sem, Ham, Yafet. Jadi ketika Nuh berumur 500 tahun, Allah sudah berfirman 3 kali mengingatkan sampai Nuh ini berumur 500 tahun, lalu tambah lagi 100 tahun buat kapal. Pas umur 600, Nuh masuk kapal beserta binatang dan ketiga anak dan mantunya. Berapa lama Nuh di dalam kapal? Hanya pendeta HTD GAAE yang bisa jawab. 1 tahun, 1 bulan, 26 hari. Kamu tanya ke pendeta di luar sana, berapa lama Nuh ada di dalam kapal? 40 hari Pak. Itu pendeta cap apa itu? Yang benar 1 tahun, 1 bulan, 26 hari. Demikian pula nanti waktu kedatangan Elia, Nabi Elia yang akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dalam rangka mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Allah akan berfirman duluan, ya, melalui nabi-nabinya tentu saja. Elia dan Musa ini lahir lagi, ya, tapi ya nanti maksudnya nabinya kuasanya atau kuasanya terus itunya adalah sama dengan Elia dan sama dengan Musa gitu ya. Namanya bisa saja tidak harus Elia, bisa saja tidak harus Musa, ya. Lahir 10 tahun menjelang Armageddon, itulah saatnya Allah memperingatkan, wahai tobat yuk, kalau nggak tobat saya musnahkan kamu. Karena Armageddon ini kan pemusnahan massal, mirip dengan Nuh era banjir. Cuman dulu Nuh dimusnahkan pakai banjir, kalau Armageddon ini dimusnahkan pakai peperangan yang disebut peperangan Armageddon. Nanti yang dibasmi adalah 666, ya, Babel besar itu, gereja-gereja itu dimusnahkan semua sama anak domba, ya. Gereja-gereja Tritunggal Maha Sesat, penyembah Allah 3 biji tetap ada itu. Jadi gereja-gereja itu bukannya musnah sekarang, nanti pada saat Armageddon dimusnahkan, ya. Ya, karena Yesus bilang itu kekejian itu. Gereja-gereja penyembah Allah 3 biji yang menolak Yesus Allah itu termasuk kekejian, nanti dimusnahkan pada saat Armageddon, ya. Mirip dengan Nuh waktu banjir, yaitu ini pemusnahan massal, ya. Diperingatkan dulu 10 tahun sebelumnya itu Musa dan Elia sudah lahir. Lalu Armageddon ini akan berlangsung 35 tahun. Jadi kurang lebih nanti Musa ini sudah berumur 40, ya, 40 atau 45 begitulah, ya. 45 tahun ketika Armageddon selesai. Habis Armageddon peristiwanya apa? Kerajaan 1000 tahun. Di situ Musa dan Elia bernubuat, ya, bernubuat tentang pendirian bait Allah ketiga, yang Wahyu pasal 11 itu, mendirikan bait Allah ketiga, plus tadi mengingatkan hati bapak-bapak kembali ke anak, hati anak-anak kembali ke bapak-bapak untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Lalu Musa dan Elia ini dibunuh oleh sisa-sisa yang Armageddon ini. Armageddon itu kan pemusnahan massal yang disisain anak-anak. Nah, anak-anak kan sudah berumur 40 tahun juga, sudah kawin, sudah ada yang menikah, sudah punya anak lagi gitu kan. Ya. Lalu Musa ini dibunuh, masih ada orang jahat, dibunuh oleh mereka-mereka, dibunuh. 3,5 hari kemudian Musa dan Elia hidup lagi, diangkat ke surga. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Musa itu, yang dulu ada kalimat yang mengatakan mayat Musa disembunyikan, dikuburkan Tuhan, sebenarnya diangkat ke surga, ke Firdaus gitu loh. Sebenarnya, ya. Lalu karena peristiwa ini terjadi setelah Armageddon, maka Musa dan Elia nanti masuk surga juga. Clear sampai sini, ya. Untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun yang penuh damai itu, Musa akan memberitakan, ya, pertobatan supaya hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, hati anak-anak kembali ke bapak-bapaknya. Jadi benar, nanti Elia akan datang, bahkan Elia dengan Musa. Nanti datangnya adalah setelah rapture, ya, beberapa saat sebelum Armageddon, ya. Ya, dia akan akan lahir, ya. Kemudian akan memberitakan tentang dibangunnya bait Allah ketiga. Jadi bait Allah ketiga dibangun selama 3,5 tahun. Pasti Pak, pasti. Kalau Henry Tandianta langsung nangkep dengan hikmat Allah.
Musa dan Elia bernubuat berapa? 3,5 tahun, 1260 hari. Apa yang dinubuatkan oleh Musa dan Elia? Pembangunan bait Allah ketiga plus ayo hati bapak-bapak balik ke anak-anak dan sebaliknya. Itu sama saja ngasih tahu pembangunan bait Allah ketiga adalah 3,5 tahun. Kalau HTD langsung nangkep dengan hikmat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada yang menjelaskan seperti ini. Makanya banyak banget yang ngaku Elia. Aku Elia yang akan datang, ya aku nabi, ya halah pret Melkiades itu namanya. Termasuk nabi yang rambut bundet, ya tulang belulang manulang gitu. Yang bikin penyesatan dia ngaku Elia, gitu. Ngaku pengikut nabi yang sudah membusuk di alam maut, WMB, ya. Nabi Elia akan datang nanti setelah rapture. Kira-kira tahun berapa, Pak? Ya tahun 4930 lah. Mungkin tahun 4920 atau 25 gitu. Ya, itu sudah lahir Elia, ya. Ya Elia nanti secara khusus memang dipersiapkan Elia dan Musa, ya. Clear? Ya, jangan ngarang ya. Jangan pendeta-pendeta Tritunggal, please jangan ngarang ya. Kalau Anda membaca Maleakhi 4 ayat 5, tolong fokusnya adalah Elia akan datang pada hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Janganlah kamu membahas-bahas Elia ini kira-kira Yesus atau bukan, atau Musa atau Yohanes atau siapa ya. Fokuslah kapan Elia datang. Dari situ semua Alkitab. Kalau kamu nafsir-nafsir siapakah Elia, itu semua tafsir. Khas banget Tritunggal Maha Sesat yang sukanya nafsir. Ya. Ya, jadi clear? Baik, saya akan mengulangi, cek saja ya. Bapa yang tidak pernah jadi Allah. Bapa yang bukan Allah. Oleh gereja-gereja Tritunggal Maha Sesat disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari segala masa, sebelum segala abad, sampai sekarang, sampai selama-lamanya, malah direndahkan, dihina, dinista, cuman jadi putra, cuman jadi anak, ditolak jadi Allah oleh gereja-gereja Tritunggal Maha Sesat. Cek aja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.